Kali ini, tim telusur mendatangi sebuah rumah tua di tengah perkampungan padat penduduk di daerah Bekasi. Bangunan itu sudah terkenal akan cerita mistisnya bagi warga sekitar. Mereka yang tinggal di sekitaran rumah itu menjadi korban gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Hal-hal mistis pun tidak bisa dihindari di setiap malam. Cerita dan kesaksian banyak kita dapatkan mengenai sosok-sosok misterius yang ada di sana, yang juga membuat bulu kuduk merinding pada saat tim telusur datang melakukan penelusuran ke rumah tersebut. Dan sekarang kita saksikan cerita selengkapnya. Ibu boleh diperkenalkan nama dan usianya? Dengan Ibu Wawan, usia saya 61 tahun, lahir tanggal 15 September tahun 61. Iya, nama panggilan biasa panggil sini warga Ame ya, Bang Ame. Usia 43 saat ini. Bu, kalau untuk sejarah lokasi bangunan yang ada di sekitaran rumah ini yang Ibu tahu tuh seperti apa sih, Bu? Bangunan itu sangat tua ya, dari zaman Tuan Tanah katanya memang udah ada. Pas gitu dibikinin pabrik, pas orang tuanya udah pada meninggal. Setelah itu tidak dihuni lagi karena anak lakinya itu pada meninggal juga. Jadi kebun dan rumah itu dikosongin. Ada yang satu rumah itu diisiin sama cucunya, yang sekarang dijadiin pabrik kerupuk. Kalau lokasi sejarah yang pernah saya tahu ya, aura mistisnya tuh bener-bener nyata, kental. Kenapa bisa nyata dan kentalnya? Itu banyak warga, bukan warga sini aja, warga pendatang juga sering diganggu ya sama makhluk-makhluk kasat mata. Ya contoh kalau udah malam ya jam-jam habis, kadang suka habis maghrib, kalau emang dia mau jahil, kalau dia mau jahil itu habis maghrib juga udah nampak. Kadang berupa warga sini padahal bukan warga sini itu. Kalau untuk selain warga sini ya gitu, kadang pohon di orak-orak sama dia. Kadang ula gitu, nampaknya ula kayak semacam ula sanca. Gimana sih? Kayak yang kita paling seneng gitu. Dia nampak di situ. Kalau untuk berdirinya, Ibu tahu nggak dari tahun berapa, Bu? Apanya tuh? Berdiri bangunan itu, kalau yang rumah belakang dari tahun 51. Oh, itu udah lumayan lama juga ya, Bu? Udah lumayan lama memang. Pas dikosonginnya sudah 30 lebihan. 30 tahun lebih pas kosongnya. Berarti untuk terbengkalainya sekitaran 30 tahun ya, Bu ya? 30 tahun. Kalau untuk mengenai dua makam yang ada di sekitaran rumah, itu makam siapa yang Ibu tahu? Itu makam keluarga, makam anaknya, anak dan cucunya. Dia tidak dimakamkan di pemakaman. Karena yang namanya dia tadinya tuan tanah katanya, jadi nggak boleh dimakamin di luar. Jadi dimakamin di situ aja. Pada saat bangunan itu masih aktif dan dihuni sama pemiliknya nih, Bu. Untuk yang mempunyai bangunan itu siapa, Bu, sebenarnya, Bu? Pak Herman. Tuh, waktu nama Cinanya saya nggak ngerti dah. Papa saya yang ngertinya nama Islamnya semua. Pak Herman, sama Emak Tumpang, sama Engkong. Cuman Engkong aja gitu. Engkong aja yang dipanggilnya gitu. Kalau untuk Ibu sendiri pernah mengalami kejadian mistis apa, Bu, di sekitaran sini, Bu? Di sini kadang-kadang ya di rumah saya juga sendiri di sini didatengin dulu genderuwo. Tuh. Genderuwo banyak, anak-anak pada diuber sama anak-anak hilang.
diuber sama anak hilang. Bahkan tetangga di sini dekat juga pada ngeliat, ntar hilang gitu. Pokoknya dia asal kurang makannya juga begitu. Kalau ibarat kita kurang makan gitu, kalau dia kurang suguh gitu, suguhannya kurang satu gitu, pasti dia ngeganggu orang jalan. Kemunculan sosok dia itu kadang-kadang di malam Jumat sama malam Senin tuh, pokoknya pas habis maghrib aja. Apalagi kalau kita masuk ke lokasinya dia tuh paling nggak dibolehkan tuh. Tadinya emang kagak boleh ada orang masuk dah, orang lain masuk ke situ gitu. Jangankan masuk, ngambil buah aja yang di depan jalan kayak kita nih, seberang jalan gitu, diambil langsung dia menampakkan gitu. Dari dulunya emang udah ada. Kalau untuk sosok makhluk gaib yang sering menampakkan diri yang Abang tahu tuh sosoknya apa aja Bang di sana Bang? Kalau sosok yang sering saya pernah lihat, warga juga pada sering lihat, yaitu penampakannya kadang suka nyerupain warga di sini. Kadang yang paling sering nampak sih kayak rambut panjang gitu, kayak kuntilanak lah. Sama itu tuh ya genderuwo yang paling sering nampak. Jahil lah itu mah, dia mah kalau dia orang, kalau makhluk itu dua jahil kalau dia udah nampak. Apalagi kalau pas mau maghrib gini nih, udah dulu asal udah mau maghrib sepi, udah kagak ada yang berani lewat. Karena apa? Karena sering banyak penampakan gitu. Kalau untuk lokasi ini kan udah lama terbengkalai ya Bu ya. Kalau menurut masyarakat sini, lokasi itu angker gak sih Bu? Karena kalau masalah lokasi memang tuh angker. Jangankan di dalamnya, di luar ini aja kita tetangga pasti diganggu gitu. Masih sore pun udah ada, kadang-kadang duduk pas habis maghrib gitu. Rambut diriap, dikira anak-anak, nggak tahu, iya itu kunti anak. Biasanya kan setiap lagi masih ada yang punyanya mah disuguh setiap pojokan itu, setiap pojok pokoknya disuguh. Kalau nggak disuguh ya ngeganggu ini gitu, pada yang pada lewat. Saya juga sering, yang namanya saya dari kecil di sini gitu ya, sering juga digangguin, apalagi pendatang gitu. Kalau untuk mengenai sosok wanita dengan berkebaya dan memakai konde, itu yang Ibu tahu seperti apa sih Bu ceritanya? Ceritanya dulunya memang di situ apa dia punya piaraannya itu emang yang berkebaya hijau, berkonde sampai tusukan kondenya juga dua kiri kanan. Namanya kalau nggak salah Ibu Harumsari tuh, yang itu. Kalau yang perempuan yang dua yang ada di sumur namanya Septiana sama Septiani, itu anu kembar, meninggal waktu gadis, kelelep di kali. Oh berarti ada sejarah mengenai meninggalnya dua orang gadis yang di lokasi situ Bu? Bukan di lokasi situ, meninggalnya mah di kali. Meninggalnya di kali. Itu tempat singgah dia, kalau kayak kitanya mah gitu. Orang karena dia mah setiap ini disuguh terus gitu ya. Jadi dari mana-mana sampai ke situ gitu. Emang dari dulu ya tempat situ mah emang udah angker teh, angker banget semenjak ditinggal penghuninya. Jadi gimana ya? Udah kayak apa ya? Kayak istana lah situ mah. Kayak istananya makhluk gaib. Apa aja ada situ mah macam-macam. Iya, masalah ininya soalnya warga sekitar yang juga ngelintas di situ udah pasti dah tuh. Apalagi yang baru-baru dilihat sama dia, wah ini orang baru nih. Udah itu udah diinin banget, udah dikerjain sama dia, udah paling jahil itu. Tuh makhluk yang di situ tuh. Pokoknya paling angker tuh, paling angker dah di sini mah, yang di tempat itu tuh.
Tempat yang paling angker itu persisnya di tempat dulu sebelum mesin penggilingan padi dibawa, di situ tempatnya. Sama di sumur tuh, sumur tua, sumur udah bener-bener udah tua dah itu sumur itu. Sama di kamar mandinya itu. Kalau untuk di sumur tua nih Pak, ada sosok apa sih yang mendiami lokasi tersebut? Wah, kalau di situ dibilang banyak ya emang tempatnya ya. Yang paling sering nampak sih di situ ya genderuwo itu. Terus sama yang cewek adik kakak meninggal yang matinya di itu tuh di kali tenggelam. Yang paling sering dia di situ. Jadi untuk di lokasi sumur tua itu sering menampakkan dua orang wanita Dua yang orang meninggal wanita. di Iya. sungai, Pak. Iya. Bang, boleh diperkenalkan nama dan usianya, Bang? Nama gua Emil, usia gua 19 tahun. Bang Emil pernah ngalamin kejadian mistis gak sih Bang di lokasi ini, Bang? Wah, pernah Bang. Waktu itu sama temen-temen gua kan lagi nongkrong tuh, lagi mabar ML. Terus temen gua ada yang ngajakin kayak ngeplok-ngeplok kayak gitu di sini. Terus gua masuk di sini mah nggak terlalu serem ya. Kalau di pas gua lari ke sumur tuh ada yang minta tolong. Terus bocah-bocah gue pada kabur. Gue juga ikut kabur karena takut ya. Terus bocah gue ada yang bilang temen gue ada yang ketinggalan di dalam. Terus gue masuk lagi lah sama bocah. Terus tiba-tiba kayak pingsan gitu Bang. Jadi pada saat itu Bang Emil nih lagi nongkrong santai ya Bang? Iya, nongkrong santai. Terus ada salah satu teman Bang Emil yang ngajakin ngevlog nih buat iseng-iseng ya Bang Iya. ya? Itu pada saat kejadian jam berapa Bang? Kira-kira? Jam 9, jam 10-an lah. Posisinya Bang Emil ke dalam sama berapa orang? 4 Berempat? orang. Selain kejadian itu ada lagi nggak sih Bang kejadian itu? Wah, banyak Bang. Sampai warga-warga sini juga ada yang bilang ada yang nemplok lah di pohon, muncul anak, ada tangisan lah, ada teriak-teriakan lah, ada suara macan, pokoknya banyak dah Bang sini Bang. Ada juga tuh warga satu tangga gua ya lewat sini, ada cewek pakai baju kebaya hijau sama susu konde 2 di sini. Itu waktu kejadian tetangga Abang liatnya di mana Bang? Di dekat kuburannya. Di sebelah sana ya Bang? Iya. Nah ini Bang, kita udah di bangunannya Bang. Oh ini di bangunan paling depan ya Bang ya? Iya, paling depan. Kalau di sini tuh apa nih Bang? Kalau di sini juga kebanyakan tuh yang kebaya tuh, cewek pakai kebaya. Oh jadi sosok yang kebaya ini sering menampakkan dirinya di lokasi sini Bang? Iya, tuh dia kadang-kadang di situ tuh Bang. Di jendela sini Iya, Bang ya? di biasanya, Bang, jendela. ya? Karena memang orang pasti melihatnya dari luar arah sana ya Bang ya? Iya. Oke Bang, kalau untuk lokasi teman Abang yang pingsan nih karena melihat mendengar suara minta tolong di sumur tuh di mana lokasinya? Itu ada di situ. Oke Bang, kita langsung menuju ke belakang ya Bang ya? Ayo, Lewat mana Bang? sini, ke sini. Silakan Bang. Nah nih Bang, kita udah di lokasi yang paling serem nih, di mana temen gua yang pingsan. Oke, jadi ini menurut Abang adalah lokasi yang paling serem ya Bang? Ya, benar. Oke, jadi waktu saat Abang mengalami kejadian mistis itu di sini Bang? Iya di sini. Nah, teman Abang sendiri pingsannya di mana Bang? Di situ Bang tuh. Di situ dia? Iya. Oh, kan karena waktu kejadian nih Bang ya, sorry nih Bang. Iya. Abang sempat mendengar suara teriakan minta tolong. Iya. Itu di mana lokasinya? Di bawah sini. Oh, jadi Abang mendengar suara itu berasal dari bawah sumur ini? Iya, benar. Oke, ini sumurnya dalam banget ya Bang ya? Iya, dalam. Makanya orang-orang tuh jarang berani yang ke sini. Ya, jadi Bang selain di sini kan tadi juga Abang bilang ada makam yang angker juga tuh Bang ya? Iya, ada. Dimana di sana juga dihuni sama sosok
tinggi besar ya bang. Itu lokasinya di mana bang? Ada di situ. Bisa kita ke sana nggak sih? Ayo. Silakan bang. Ada lagi nggak sih bang kejadian yang lain dialami oleh warga sekitar sini bang? Oh ada. Pas itu juga ojol lagi lewat gang kecil itu. Tiba-tiba ada yang jegat, badannya gede, tinggi. Terus pas ada warga lewat, ojol lagi tiduran di motor. Pas dibangunin dia kayak kayak hilang ingatan kayak gitu bang orangnya. Oh, jadi ada satu kejadian, ada ojek online yang lewat gang, terus dijegat sama sosok yang badannya tinggi besar. Iya ada. Dan ditemukan oleh warga dengan kondisi sudah tiduran di atas motor. Itu kejadiannya udah berapa lama bang? Belum terlalu lama sih, baru-baru ini bulan 2. Bulan 2 kemarin bang ya? Berarti kejadian itu sempat gempar ya sama warga sekitar ya bang? Gempar sampai pada takut, pada gimana ya, pada heboh lah di sini. Jadi gimana sih kalau lewat sini tuh jadi takut gitu. Ada lagi nggak sih bang kejadian yang dialami oleh warga sekitar? Oh ada. Di depan kan ada masjid bang ya. Ada anak kecil lagi ngaji, tiba-tiba anak itu tangannya nunjuk-nunjuk ke sini. Kata dia ngeliat sosok macan, badannya gede, terus mukanya serem. Taringnya ini bertajam banget dah pokoknya dah. Terus warnanya abu-abu, gede banget dah bang. Sampai ada warga bapak-bapak mau nyamperin sama anak itu masuk ke dalam, ditahan sama orang, nggak boleh masuk. Untuk sosok wanita berkebaya yang dipercaya mempunyai nama Ibu Harum Sari, itu memang dipelihara oleh pemilik sebelumnya ibu? Enggak, dia datang juga. Dia datang di situ. Emang dia tempat penghuni dia di situ. Tempat tinggal dia waktu itu masih kaya raya dah gitu. Orang dia kan di sini tuan tanah dia, disebut tuan tanah dia. Paling kaya raya. Dia suruh ngejagain kebun-kebunnya itu. Kalau ada yang ngambil apa, selalu diinihin sama dia gitu. Dideketin lah gitu, dijailin sama dia. Kayak seperti saya waktu itu lewat pulang jam 1 berdua tuh sama anak saya, langsung saya juga bisa maju nggak bisa mundur, nggak bisa maju nggak bisa mundur karena kita didehemin sama dia. Pas saya bisa lari bisa mundur, saya bacaan ayat kursi, terus kabur, saya langsung pada lari berdua anak saya. Berarti bisa dibilang sosok makhluk gaib yang menghuni lokasi itu banyak banget bu ya? Bukannya banyak lagi itu, banyak. Soalnya ya itu singkongnya itu kan orang paranormal, orang dari mana aja kan pada mintanya ke dia gitu, minta disembuhin, minta gini usahanya biar ini maju apa gitu. Jadi singkong ini semasa hidupnya dulu seorang paranormal di lokasi sini bu ya? Di lokasi sini paling nolong orang, paling baik. Tapi baiknya dia itu selagi musim panen, asal panen emang orang-orang sini tuh pada dikasih beras, kasih kelapa, dikasih pisang. Soalnya dia emang yang paling disebut tuan tanah itu. Ada nggak sih bang satu kejadian yang paling menyeramkan yang dialami oleh warga di lokasi ini bang? Kalau kejadian di lokasi ini emang sih dulunya kan setiap apa tuh dikasih ini susu suguhan karena sesajen gitu, kayak rupa-rupa gitulah kalau kita kayak yang manusia biasa ya makan lah gitu. Jadi semenjakan nggak pernah dikasih makan itu ataupun sesajen, setiap kali yang namanya bulan Maulud itu udah harus ada kalau nggak darah lah di jalan seperti itu. Dapat tiba-tiba kecelakaan lah, meninggal di tempat.
Itu udah pasti, itu udah pasti dulu ya. Tapi akhir-akhir ini karena semakin banyaknya bangunan, terus banyak penerangan lampu jalan juga udah agak berkurang. Cuma jailnya ini sampai sekarang juga masih ada. Mau kapan aja pasti ada dia gitu. Iya, bener-bener ini dah, bener-bener angker dah. Emang disebut apa ya, istana ya istana. Itu istananya makhluk gaib. Seperti itu. Kalau untuk tempat desalan padi itu dihuni oleh sosok apa sih Bu yang Ibu tahu? Di situ ada sosok genderuwo. Sosok genderuwo, seorang perempuan, yaitu yang matinya kelelep. Situ si kembar Septiana Septiani. Dari semua sosok yang tadi Ibu sebutkan Ibu, kira-kira yang Ibu tahu nih sosok mana yang paling berkuasa di lokasi itu? Sosok genderuwo yang paling menyeramkan, yang paling udah diemnya di situ, yang udah menetap di situ gitu. Sama harimau. Tuh, harimaunya berwarna abu-abu. Oh, ada lagi bang, ibu-ibu tiba-tiba berdiri di sini. Dia lagi ngeliatin bangunan ini. Terus tiba-tiba warga datang suruh ngeliatin ibu-ibu itu. Tiba-tiba ibu-ibu itu pingsan. Terus langsung dibawa ke masjid depan ini ya. Terus tiba-tiba ibu-ibu itu bangun, langsung ditanyain, kenapa Bu? Kata ibu-ibu itu, iya tadi saya ngelihat ada wanita pakai kebaya, mukanya serem di sini, bangunan ini. Oh, jadi pada saat kejadian ibu-ibu ini tiba-tiba berhenti di depan bangunan ini dan melihat sosok. Iya. Terus pingsan. Iya, pingsan. Setelah dibawa ke masjid, sadar dan ternyata ibu itu mengaku bahwa dia melihat sosok perwujudan wanita menggunakan kebaya yang menyeramkan, Bang ya. Iya, benar. Mukanya hancur. Warga-warga belakang rumah bangunan ini ya sering kedengeran suara nangis, kayak nangis kuntilanak gimana sih Bang, terus sama orang-orang minta tolong kesakitan gitu. Waktu itu gue denger suara geraungan macan kenceng banget. Gue lagi nyantai di rumah, lagi main ML, tiba-tiba nggak lama kayak gue ngedenger suara geraungan macan kenceng banget Bang di sini. Oh, jadi Bang Emil juga pernah mendengar suara aungan macan yang kenceng ya Bang? Pernah, bukan sekali 2 kali tuh Bang, sering. Nah ini Bang, tempat lokasi pemakamannya di belakang ini. Oh, jadi makamnya itu terletak di belakang sana ya Bang? Ya. Ini kita nggak bisa ke sana ya Bang? Nggak bisa, karena tuh kayak rantingan kayak gini ngalangin juga, banyak ular juga, takut. Oke, jadi ini untuk alasan keamanan kita juga ya, karena tempatnya tuh banyak banget semak belukarnya Bang ya. Iya benar. Udah gitu juga hujan ya, dikhawatirkan adanya ular ya Bang. Jadi kita nggak bisa ke sana ya Bang ya? Nggak bisa. Oke, jadi ini di belakang kita ini adalah makam yang dipercaya dihuni sama sosok tinggi besar ya Bang? Iya benar. Oke Bang Emil, ini kan kita berada di belakang bangunan ya Bang ya? Nah tadi juga Abang sempat bilang di lokasi ini tuh dijaga oleh sosok siluman macan. Iya. Nah biasanya tuh kalau macan itu sering menampakkan dirinya di mana Bang? Di sini. Di sini Bang ya? Iya di sini. Tepat di samping Abang Emil ya Bang? Iya benar. Makanya saya ngadep ke sono, takut. Oke, jadi ini Bang Emil ngadep ke sana tuh karena ngerasa gimana sih? Iya, nggak enak, udah nggak enak kawannya. Oke, jadi di sini menurut Bang Emil tempat biasa sosok macan menampakkan dirinya Bang ya? Iya, menampakkan diri. Oke Bang Emil, ini makasih banyak ya Bang Emil udah mau nemenin kita untuk telusur di bangunan terbengkalai yang udah lama banget kosong nih Bang. Iya. Oke Bang Emil makasih banyak. Makasih. Silakan Bang.